sebetulnya kalau sudah merasa menyenangkan, harusnya pasti kita terdorong untuk belajar terus ya. Nah, tinggal bagaimana caranya kita bisa mendapatkan sumber pengetahuan yang menyebabkan minat kita kepada tasawuf itu terpelihara. Artinya kita memang harus dapat sumber-sumber yang mencerahkan ya, yang bisa menjelaskan hal-hal yang tidak jelas kepada kita, dan itu bisa diperoleh lewat mendatangi orang-orang yang ahli tentang tasawuf ya, yang di negeri kita sebetulnya tidak sedikit ya. Itu Gus Ulil membuat pengajian rutin, membaca dari Ihya dan menulis buku tentang Al-Hikamnya Ibn Athaillah ya. Kemudian pasti kalau pergi ke Gusmus juga banyak tahu, atau ke Kiai Haji Lukman Hakim misalnya, itu orang yang juga sangat menguasai tasawuf. Ada juga di Jogja Kiai Kuswaidi Syafi'i yang membaca buku Ibn Arabi dan Rumi ya. Kalau yang lebih populer ada Pak Fakhruddin Faiz, ada Kiai Ubaidillah Sidqi, Rais Syuriah yang tinggal di Semarang, ada Kiai Husain Muhammad di Cirebon ya. Kalau kita datangi orang-orang itu, atau kita dengarkan YouTube mereka, atau kita baca buku-bukunya, ditambah dengan membaca buku-buku tasawuf yang baik, yang banyak ditulis orang, baik itu buku tasawuf yang ditulis oleh penulis lokal maupun terjemahan-terjemahan, insya Allah kalau kita ketemu dengan sumber-sumber itu, misalnya buku terjemahan karyanya Said Hussein Nasr, itu diantara buku karya terjemahan yang sangat menarik. Ada juga buku Mantiqut Thair karangannya Fariduddin Attar, fabel tentang pencarian spiritual, itu juga sangat menarik ya. Nah, jadi yang penting kita mendapatkan sumber yang baik, dan kedua, upayakan mempelajarinya dengan sistematis. Kenapa? Karena kalau kita loncat kepada tema-tema yang terlalu berat, minat kita bisa padam, karena belum apa-apa kita sudah merasa capek dan merasa bahwa kegiatan kita kurang banyak manfaatnya. Jadi buku-buku tasawuf itu ada tingkat-tingkatannya. Buku Imam Ghazali sendiri aja oleh Imam Ghazali dibagi-bagi, ada yang untuk awam, ada yang untuk khawas, ada yang untuk khawasul khawas. Misalnya kalau orang membaca buku Imam Ghazali bisa mulai dari Bidayatul Hidayah, terus ke Ihya, nanti bisa naik kepada buku seperti misalnya Mishkatul Anwar ya. Usahakan mempelajari tasawuf secara sistematis. Buku saya mengenal tasawuf itu termasuk buku yang bisa dibaca di awal-awal ya. Nanti baru naik belajar Ihya. Nanti kalau sudah menguasai tasawuf, mulai membaca tulisan orang tentang sufi-sufi filosofis seperti Ibn Arabi boleh, tapi membaca Ibn Arabi juga ada aturannya. Mulai dari pengantar dulu. Ibn Arabi misalnya membuat ringkasan-ringkasan sendiri, ada syarah terhadap pemikiran Ibn Arabi yang ditulis orang. Jangan baca Fusus meskipun hanya 1 jilid. Jauh lebih mudah membaca Futuhat yang berjilid-jilid ketimbang membaca Fusus yang 1 jilid, karena Fusus jauh lebih susah. Kalau membaca terjemahan, upayakan untuk memastikan bahwa terjemahannya akurat. Kalau kita membaca terjemahan yang tidak akurat, ruwet, kita juga merasa capek. Jadi insya Allah kesenangan dan minat kepada tasawuf ini sudah jadi modal. Tinggal usahakan mendapatkan sumber-sumber yang mencerahkan, dan pada saat yang sama dipelajari secara sistematis dari yang paling ringan sampai yang paling berat, supaya kita tidak keburu capek gitu ya.